saya ketemu sama kepala desa, mantan kepala desa. Jadi kami bertukar pikiran. Beliau itu tanya ke saya amalan-amalan yang sudah diamalkan, kitab-kitab yang sudah diamalkan. Terus saya tulis dari mulai Rawati Huswar sampai yang sekarang juga saya sudah yang sedang saya amalkan di luar Toriko ini tentunya karena apa namanya baru-baru ini Toriko. Kepala desa itu, mantan kepala desa itu menyarankan saya supaya stop terlebih dahulu karena tatapan mata saya sudah terlalu tajam. Tatapan mata saya sudah terlalu tajam. Ibaratnya kata kepala desa itu, kalau saya punya wibawa, kewibawaan saya sudah sangat lumayan lah buat seorang yang seusia saya. Akhirnya saya dari situ mulai gelisah benar-benar kepikiran terus saya harus apa. Lalu saya chatan lah sama guru hikmah saya. Nah, guru hikmah saya lah yang bilang, coba ikut Thariqah Karkaria. Itu Thariqah yang paling cepat untuk musyahadah. Saya jujur, maksud saya untuk musyahadah, saya merasa kurang pantas. Cuma saya tertarik dengan ucapan guru saya karena guru saya bilang seperti itu. Guru itu betul-betul guru hikmah. Guru hikmah yang sudah puluhan tahun benar-benar punya perguruan, punya murid dan paham ilmu hikmah lah. Ilmu hikmah, pure ilmu hikmah, bukan ilmu yang dilandasi kejawen karena bukan orang kejawen juga. Dilandasi ilmu yang sifatnya kedaerahan tapi murni ilmu hikmah yang. Nah, coba hubungi nomor ini. Nah, dikirimkanlah nomor ustad gitu. Terus saya hubungi. Terus diberi zikirnya kan. Saya baca, oh ternyata seperti ini. Saya tahu ada ayat Quran, ada itu. Di malam saya istihoroh, itu kan saya istihoroh dulu, belum mengamalkan zikir. Setelah istihorohnya itu saya nggak mengamalkan zikir. Mengamalkan zikirnya berarti malam setelahnya. Nah, di istihoroh itu saya benar-benar ini saya anggap bahwa oh mungkin hoyali saja sehingga saya tidak menceritakan lewat WA. Dilandasi atas husnuzon saja, husnuzon dari para pendengar atau yang ikut live di sini. Oh itu apa namanya, itu sedang menghayal. Saya juga tidak mengatakan bahwa ini sebuah kenyataan ya. Karena saya tahu bahwa di dalam ilmu hikmah itu ada kadang-kadang semacam peristiwa-peristiwa yang di luar kondisi normal ya. Nah, saya itu tidur, di dalam tidurnya itu entah posisi sedang tidur atau belum tidur. Itu ini ya saya agak berat mengucapkannya. Di Maroko itu ada sebuah cahaya yang langsung menembus ke langit dari Maroko, dari titiknya dari Maroko yang tembus ke langit. Ini saya baru cerita di sini karena saya menganggap bahwa ya sudah, saya juga tidak menganggap bahwa ini sebuah kebenaran yang mutlak atau apapun, cuma ya sudah itu yang saya tangkap sebagai jawaban dari sholat istihoroh. Terus sholat istihoroh juga bukan semata-mata ditandai dengan bermimpi apa, tapi langsung timbul keyakinan bahwa di hari berikutnya, bahkan di pagi harinya saya langsung talaki ke Ustadz, ini bagaimana bacanya. Sampai hari keberapa, di hari ketiga mungkin saya sudah hafal langsung posisi zikir seperti apa. Nah, untuk kondisi-kondisi yang saya alami ketika zikir itu saya rahasia dan sudah curhat ke Ustadz. Tapi karena berhubung sakit itu saya sakit jam 10 itu saya dibawakan ke rumah sakit luar kota, beda kabupaten. Jadi terus pulang nyampe ke rumah, tadinya kan dikira mau dirawat. Terus jam 3 dini hari baru pulang, saya baru istirahat. Aduh, ini kayaknya saya harus istirahat dulu. Sampai kata guru hikmah saya, ya sudah nggak apa-apa, istirahat dulu, jangan terlalu ketat tirakatnya. Nanti bisa diulangi lagi. Ya. Tapi secara parsial, misalkan malam Jumat saya juga zikir, tapi siangnya tidak. Malam sebelumnya juga saya juga zikir, tapi terus kayak gitu. Maksudnya ini malam ini niatnya juga zikir, meskipun nanti paginya juga tidak. Jadi saya nggak mau kehilangan momen kayak gitu. Nggak mau kehilangan momen. Nah,
Kadang-kadang di VT ini, di live ini saya juga baca-baca orang kok seenaknya berkomentar dan ustadznya begitu tahan gitu. Saya kadang-kadang saya yang balasan, loh kok ada orang yang pikirannya suudzon, ada orang yang pikiran, tapi ada juga yang di Thoriqoh Karkaria yang kemudian saya berbalas-balas DM di TikTok ini, ada ucapan yang benar-benar kok bisa ya orang memposisikan hati benar-benar seperti itu. Dijawabnya seperti ini, mungkin itu juga kenal dengan Ustadz, pasti kenal soalnya sama-sama Thoriqoh Karkaria. Dijawabnya seperti ini, nggak apa-apa, mungkin mereka lebih alim, saya memposisikan mereka lebih alim daripada saya. Saya pikir, kok bisa ya? Kok bisa? Tapi memang orang-orang yang sudah masuk Thoriqoh itu betul-betul harus husnuzon. Guru saya juga dulu sempat bilang pas di Semarang itu bilang, kalau kamu masuk sebuah thoriqoh atau tasawuf, anggaplah diri kamu yang paling hina, yang paling kotor, ya, yang paling bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Jangan justru kemudian menghakimi orang lain. Nah, di sini saya yang baru masuk jalan, tapi sudah terkaget-kaget dengan komentar-komentar orang di live itu. Waduh, kok kayak gini? Tapi Ustadz begitu sabar ya. Ustadz benar-benar menurut saya sabar banget. Sabar banget. Bahkan orang lain tidak tahu zikirnya seperti apa, tapi menilai sesat, menilai. Aduh, zikirnya itu istighfar, sholawat, tahlil, ucapan syukur kepada Allah. Nggak ada itu yang selama ini saya belajar hikmah, justru bacaan-bacaan hikmah itu yang di luar apa ya namanya, kalimat-kalimat yang tidak diketahui artinya. Contoh misalkan wala robbi kosaki fidaimu matubah koyarin hayu la robbi syarhilin syarhoyu wala, itu kan tidak tahu artinya saya juga, tapi yang saya amalkan di Thoriqoh Karkaria, saya tahu itu ayat Quran. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khairan wa a'dhama ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Saya tahu artinya gitu. Tapi orang-orang menilainya apa namanya, selalu sangka buruk. Tapi saya yakin apa namanya, itu bagian dari rintangan, jalan, godaan, ujian buat salik seperti kita. Ya, begitu Ustaz. Masya Allah. Mohon ditanggapi Ustaz. Nah, itu apalagi yang mau ditanggapin?